kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Febrianti Lubis, Dinda Agustina, Anggi Della Puspita, Desini Julia, dan Tinka Intu Siregar. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu proses pengumpulan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi dan operasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk proses perkembangan. Perbaikan sel tubuh termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Anissa Febrianti Lubis, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan proses masuknya makanan ke rongga mulut. Makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan makanan, di mana mulut menerima dan kemudian melumatkan serta mencerna makanan yang masuk sebelum akhirnya benar-benar dicerna oleh lambung. Nah, di dalam rongga mulut terdapat beberapa struktur gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berperan penting dalam proses pencernaan, terutama ketika kita memasukkan makanan atau makan. Gigi berperan untuk memecahkan partikel besar menjadi bagian yang lebih kecil. Gigi juga digunakan ketika proses mengunyah. Proses mengunyah ini termasuk ke dalam pencernaan mekanis. Gigi manusia dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham, dan gigi geraham bungsu. Gigi seri digunakan untuk menggigit makanan, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Gigi geraham bungsu terletak di bagian paling belakang pada jajaran gigi geraham. Yang kedua adalah lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap dan merasakan suhu pada makanan. Pada proses pencernaan, lidah berfungsi untuk mengeluarkan air liur yang membantu melunakkan makanan. Pada lidah terdapat 4 bagian yang masing-masing berguna untuk mengecap rasa yang berbeda. Bagian depan lidah berfungsi mengecap rasa manis, bagian samping depan mengecap rasa asin. Bagian samping belakang berfungsi untuk mengecap rasa asam, dan pangkal lidah berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk melindungi mulut dari kuman, sehingga dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan karena makanan yang tidak higienis. Yang ketiga ada air liur atau saliva. Air liur mengandung lendir yang berfungsi sebagai antibakteri. Dalam proses pencernaan, air liur berperan untuk menghasilkan enzim yang dibutuhkan makanan. Enzim tersebut adalah enzim amilase yang berfungsi untuk memecahkan molekul amilum menjadi molekul maltosa. Amilum atau pati adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Amilum ini dapat kamu temukan dalam kandungan nasi. Ketika kamu mengunyah, nasi akan muncul rasa manis. Itulah saat ketika enzim amilase sedang bekerja dan mengubah amilum menjadi glukosa atau zat gula. Nah, itulah bagian pada mulut yang membantu proses pencernaan manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dan kerongkongan atau esofagus. Pada faring terjadi penyelangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Jalan nafas masuk ke bagian depan dan jalan makanan masuk ke bagian belakang. Makanan melewati epiglotis lateral melalui resus piriformis masuk ke esofagus tanpa membahayakan jalan nafas.
Gerakan menelan mencegah masuknya makanan ke jalan nafas. Pada waktu yang bersamaan, jalan nafas ditutup sementara pada proses menelan. Kemudian, lanjut ke kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Esofagus berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah menuju ke lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kemudian, otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerak kerongkongan yang disebut dengan gerak peristalis merupakan gerak kembang kempis kerongkongan sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang letaknya berada di sisi kiri rongga perut. Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Lambung merupakan salah satu organ dalam tubuh yang menjadi bagian dari sistem pencernaan. Fungsi lambung yang utama dalam sistem pencernaan manusia yaitu sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan secara mekanik di lambung dilakukan dengan bantuan otot-otot lambung melalui gerak peristaltik, sedangkan secara kimiawi proses pencernaan makanan dilakukan dengan bantuan enzim-enzim yang disekresikan oleh kelenjar di dinding lambung. Lambung memiliki 3 daerah utama. Yang pertama, kardia, yaitu merupakan pintu masuk makanan yang berasal dari kerongkongan. Kardia terletak di lambung bagian atas. Yang kedua, fundus, atau daerah lambung bagian tengah yang berbentuk bulat. Fundus merupakan tempat di mana gas-gas terakumulasi. Di dalam fundus pula makanan tidak dicerna disimpan selama kurang lebih 1 jam. Yang ketiga, pilorus, atau daerah lambung yang berada di bagian bawah. Bagian ini merupakan daerah yang berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian pilorus inilah secara pencernaan makanan secara kimiawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya 6-8 meter dan lebarnya 25 mm yang mempunyai banyak lipatan yang disebut dengan villi. Villi ini berfungsi memperluas permukaan usus halus yang membantu proses penyerapan yang terjadi di pencernaan. Usus halus terbagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum atau yang biasa disebut dengan usus 12 jari. Panjangnya kurang lebih 25 cm. Duodenum ini merupakan bagian pertama dari usus halus. Bagian ini merupakan tempat bermuaranya saluran getah pankreas masuk ke dalam usus 12 jari pada suatu lubang yang disebut dengan ampula hepatonkreatika atau yang disebut ampula pateri. Selanjutnya yang kedua ada jejunum atau yang biasa disebut dengan usus kosong yang panjangnya kurang lebih 7 meter. Pada bagian inilah proses pencernaan diselesaikan oleh usus ini dan terjadilah proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya yang ketiga ada ileum atau yang biasa disebut dengan usus penyerapan yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Pada bagian ini sari-sari makanan hasil proses pencernaan diserap. Makanan yang diserap akan diserap oleh jonjol usus. Fungsi dari usus halus sendiri yaitu mencerna dan menyerap hime dari lambung yang isinya cair dan digerakkan oleh akan diserap oleh jonjol usus. Fungsi dari usus halus sendiri yaitu mencerna dan menyerap hime dari lambung yang isinya cair dan digerakkan oleh serangkaian gerakan peristaltik yang cepat. Di samping gerakan peristaltik, ada juga gerakan lain yaitu disebut dengan gerakan segmental. Gerakan segmental ini memisahkan gerakan beberapa segmen usus satu dengan yang lain. Selanjutnya, usus besar atau yang biasa disebut dengan kolon yang panjangnya kurang lebih 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Selanjutnya ada anus. Anus itu proses terakhir pada saluran pencernaan. Pada bagian ini adalah proses terakhir dari saluran pencernaan pada manusia. Pada bagian ini terdiri atas otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau otot internal dan eksternal.